وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا: طوبى لمن أثر في الجهاد في سبيل من ذكر الله فإن له بكل كلمة 70,000 حسنة وكل حسنة 10 أضعاف وما عند الله من المزيد. قالوا: النفقة يا رسول الله؟ قال: النفقة على قدر ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Para ulama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah berikan kepada manusia untuk kebahagiaan itu manusia sendiri. Dan yang namanya manusia, laki-laki dan wanita, Allah Subhanahu wa taala berikan dua kekayaan pada manusia, harta dan diri. Hadirin yang dimuliakan Allah, agama mengarahkan kepada manusia bagaimana meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka manfaat dari agama, boleh diangkat kepalanya lagi, Pak. Tolong dipandang saya, insyaallah. Alhamdulillah saya sudah mandi sebelum subuh. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, Inna a'rafna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami sudah tawarkan amanah, yaitu agama, hukum-hukum Allah, al-ahkam asy-syar'iyyah, kepada langit, bumi dan juga gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Ternyata mereka semua enggan untuk menerima ini amanah. Wa ashfaqna minha, dan ketakutan. Karena perintah Allah, hukum-hukum agama diamalkan, mendapatkan nanti ganjaran di dunia dan di akhirat. Yang jelas di akhirat nanti hadir akan diberikan kebahagiaan yang abadi. Tapi kalau tidak, dilemparkan ke api neraka. Melihat risiko yang sangat berat dalam agama, maka langit, gunung, bumi ketakutan. Wa hamalahal insan. Ternyata manusia yang menyatakan kesanggupan dia untuk terima itu agama. Berani ini manusia. Dan hadirin Allah jelaskan siapa itu manusia. Innahu kana zaluman jahula. Jadi maksudnya manusia kalau tidak ada agama, antara dua, kalau nggak jadi orang zalim atau orang bodoh. Bodoh tidak tahu meletakkan sesuatu pada tempatnya, namanya orang bodoh. Lihat sorban nggak tahu di mana taruh sorban, namanya bodoh. Zalim, wad'u syai'i fi ghairi mahalli,
meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sorban diletakkan di kaki. Dia tahu seharusnya sorban di kepala, tapi diletakkan di kaki. Itu namanya orang yang zalim. Maka hadirin agama mengajarkan pada manusia jangan jadi orang zalim, jangan jadi orang bodoh. Di mana diletakkan diri kita? Kalau nggak tahu namanya bodoh. Tahu diri diletakkan di sini tapi diletakkan di tempat lain. Itu namanya orang zalim. Maka pertemuan kita atau gerak dakwah kita, bayan-bayan kita berkisar kepada di mana kita meletakkan diri dan harta kita. Atau apa yang Allah berikan kepada kita, kemana kita letakkan. Jadi dijelaskan agama kepada kita supaya kita jangan jadi orang bodoh, jangan jadi orang zalim. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kita kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah beli minal mu'minin dari orang beriman, anfusahum wa amwalahum. Diri dan harta kita sudah dibeli oleh Allah. Kita nggak punya hak lagi atas diri dan harta kita. Bi'anal jannah, tapi bayarannya mahal, surga. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan lagi itu harta dan diri kepada kita sebagai amanah, sebagai titipan. Kemana kita harus gunakan? Innallaha ashtara minal anfusihim wa amwalihim jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yaqtalun. Jadi ini harta dan diri harus digunakan untuk memperjuangkan agama Allah sampai kalau perlu sampai tetesan darah yang terakhir. Siap korbankan darah tuan-tuan? Keingat kita teteskan. Kalau diperlukan darah pun harus juga diteteskan untuk agama. Yuqatiluna fi sabilillah, berperang. Dan peperangan adalah akhir daripada perjuangan dakwah. Minta jizyah, kalau enggak terakhir harus berperang. Maksudnya orang beriman paham hartanya dirinya harus diletakkan untuk agama, menyebarkan agama. Kalau ternyata terhalang juga, ya harus suatu hari nanti kita harus teteskan darah kita untuk agama. Bersedia tuan-tuan? Jangan ketakutan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta dan diri diletakkan untuk memperjuangkan agama, untuk perjuangan agama. Dan kelengkapan untuk perjuangan agama, kita harus beribadah dengan baik, belajar ilmu agama dan sebagainya. Dua kewajiban yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, beribadah dan berdakwah. Setiap waktu kita, setiap uang kita harus digunakan untuk beribadah, untuk berdakwah. Kalau tidak kita akan rugi dunia dan akhirat. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia, laki-laki atau wanita, setiap manusia pasti rugi. Yang enggak rugi itu siapa? Orang yang menggunakan hartanya, dirinya, setiap detik daripada kehidupan dia untuk beribadah, amanu wa 'amilus shalihat. Dan yang kedua, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini harta dan diri harus digunakan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Niat demikian tuan-tuan insyaallah. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, termasuk istri kita, wanita. Allah ajarkan pada kita di mana diletakkan ini wanita. Jangan sampai kita jadi orang bodoh ataupun jadi orang zalim terhadap itu wanita. Maka Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas mengarahkan pada manusia. Di samping menjelaskan secara umum laki-laki dan wanita di mana meletakkan dirinya, Allah jelaskan lagi secara detail di mana itu wanita diletakkan. Masyarakat jahiliyah, sebelumnya hadir Nabi kita Muhammad SAW, masyarakat yang menzalimi wanita, zalim itu wanita. Dan begitu zalimnya itu masyarakat. Allah jelaskan dalam Al-Quran.
Seakan-akan wanita nggak boleh hidup di dunia ini. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila diberitakan kepada laki-laki atau suami bahwa istrinya melahirkan putri atau wanita, langsung itu suami mukanya jadi hitam, marah, campur sedih. Jadi nggak suka menerima kehadiran putri dalam kehidupan wanita. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Bahkan akhirnya dia menghindarkan diri dari pergaulan di masyarakat karena merasa mendapatkan berita yang jelek, merasa hina memiliki satu orang putri. Dua alternatif yang akan mereka kerjakan, yang akan dikerjakan oleh masyarakat jahiliyah terhadap itu wanita, itu putri. Ayum siku ala huni, apakah itu bayi wanita tetap dipelihara di rumah mereka tapi dengan menanggung perasaan hina memiliki itu putri. Atau yang kedua, am yadushu fitrah, itu putri dikuburkan hidup-hidup. Itu masyarakat jahiliyah. Saya maaf, untuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah menguburkan anak beliau. Tolong jangan dibayangkan. Ini riwayat orang-orang Syiah untuk menjelekkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Riwayat yang mengatakan Sayyidina Umar telah membunuh anaknya itu tidak benar. Kalau dibunuh tentu Hafsah juga meninggal dunia. Di kalangan masyarakat Quraisy memang tidak ada yang membunuh wanita. Itu adalah masyarakat Arab jahiliyah yang lain. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat jahiliyah yang ada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak suka melihat itu wanita, kehadiran wanita. Lantas kalau dibiarkan juga hidup, nggak punya hak. Mereka nggak punya waris. Hak waris tidak ada bagi wanita di zaman jahiliyah. Kalau ayahnya meninggal, semua harta untuk laki-laki saja. Sampai sekarang juga ada di salah satu provinsi di Indonesia yang beragama lain. Capek wanitanya kadang-kadang mengaspal jalanan, lompat tembok, saya lihat musun bata sebagai tukang. Sementara suaminya bung ayam. Tapi nanti kalau ayahnya meninggal, semua harta untuk laki-laki, nggak ada untuk wanita. Anehnya lagi kalau dia meninggal, itu wanita meninggal dunia, itu wanita, suaminya meninggal, maka itu wanita menjadi barang warisan. Dia diwarisi oleh keluarga suami. Nanti mereka bermusyawarah, apakah akan dikawin oleh salah seorang keluarga suami itu wanita, atau dibiarkan menjanda sampai mati nggak boleh kawin. Itu keadaan masyarakat jahiliyah. Masyarakat Fir'aun berbeda lagi. Ketika Fir'aun diberitahu ahli nujum atau mimpi bahwa seseorang bayi akan datang dari kalangan Bani Israel, dia akan menggoyangkan kerajaan dia. Fir'aun jadi kalap. Dia keluarkan titah untuk membunuh semua bayi laki-laki. Sehingga dengan titah Fir'aun yang tidak karuan tersebut telah terkorban lebih kurang 70.000 bayi laki-laki tanpa dosa. Tapi yang dibunuh laki-laki saja, bayi perempuan enggak. Yuzabihuna abna'ahum wa yastahiyuna nisa'ahum. Mereka membunuh anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan. Jadi di masyarakat Fir'aun, wanita tidak dibunuh, laki-laki yang dibunuh. Kenapa dibunuh itu bayi laki-laki? Takut nanti akan menjadi saingan politik, akan bikin partai baru, akan menggoncang kerajaan dia. Maka musuh politik harus dihapus dari permukaan dunia. Menggunakan tentara, polisi yang dimiliki oleh Fir'aun laknatullah alaihi. Sehingga banyak orang terzalimi mati hadir. Tapi untuk wanita dibiarkan hidup oleh Fir'aun. Bahkan kalau kita lihat, saya lebih kurang 6 tahun di Mesir, Pak. Melihat relief yang ada di piramida ataupun di museum Fir'aun di Tahrir namanya itu tempatnya. Itu kelihatan wanita ditampilkan dalam barisan-barisan. Jadi Fir'aun ini sepertinya memuliakan wanita. Bahkan di setiap kabupaten, kalau saya istilahkan, ada kontes-kontes wanita, pemilihan ratu kecantikan.
Nanti tingkat provinsi juga ada pemilihan. Sebagaimana kita sekarang di sini juga di Indonesia. Pemilihan abang dan nona Betawi. Pemilihan di Madura juga ada, saya tanyakan kemarin. Sama di Banjarmasin juga ada, na'udzubillah. Di semua. Bahkan peringkat yang terakhir nanti Miss Universe. Apa itu Miss Universe? Satu tercantik di dunia. Sedunia. Dibuatkan hadirin salon-salon banyak bertebaran. Pendandan-pendandan wanita disebarkan untuk mempercantik itu wanita. Bahkan dalam setiap pertandingan-pertandingan muncul wanita-wanita. Penyetaraan gender, emansipasi wanita itu memang berasal dari masyarakat Firaun yang diwarisi oleh masyarakat hari ini. Tapi sebenarnya bukan memuliakan wanita, menipu itu wanita, membodohin wanita. Maksud saya membodohin gimana setelah wanita terpilih di mana tercantik di kabupaten ini, di provinsi ini, nanti untuk menjadi mangsa buat para jenderal, buat para tentara-tentara yang pulang dari peperangan membela Firaun. Bahkan nanti yang Miss Universe-nya itu, wanita yang tercantik dengan standarnya begitu hebat pakaian, akhirnya menjadi tumbal untuk dilempar ke sungai ini. Jadi masyarakat Firaun bukan memuliakan wanita, tidak, menipu wanita. Penipu terhadap wanita, bukan memuliakan. Hari ini banyak pewaris-pewaris Firaun. Wanita ditampilkan di mana-mana, di warung-warung, di pom bensin, di panggung-panggung, seperti memuliakan wanita, dikasih gaji yang besar. Tapi mereka itu penipu atas wanita. Bahkan dengan menyelesaikan agama, main rebana di depan para laki-laki. Itu semua penipu wanita. Pembodoh mereka itu. Di mana wanita letakkan? Bukan di jalan-jalan, bukan ditampilkan di depan laki-laki. Juga jangan dizalimi sebagaimana masyarakat jahiliyah. Islam tampil di kota Mekah. Di tengah masyarakat yang membenci wanita, Allah hadirkan Rasulullah SAW membacakan ayat yang terdengar sepertinya petir di telinga masyarakat jahiliyah waktu itu. Mereka membenci wanita, hadir Al-Quran. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Hanya milik Allah lah kerajaan di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dia memberikan kepada orang yang dia kehendaki putri dan memberikan kepada orang yang dia kehendaki putra. Sengaja, bukan secara kebetulan, Allah kedepankan penyebutan putri sebelum putra dalam ini ayat yang turun di kota Mekah dalam surah Asy-Syura. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Kenapa Allah kedepankan putri sebelum putra? Dan turun ini ayat di tengah masyarakat yang membenci kehadiran wanita. Allah ingin merobek, menghancurkan kebiadaban manusia, menzalimi itu wanita. Wanita punya harga diri, juga punya potensi. Jangan dizalimi wahai masyarakat. Kemudian lagi, masih di kota Mekah, Allah turunkan ayat Al-Quran, surah An-Nahl. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, sama ada dia laki-laki atau wanita, dengan landasan iman, pasti dan pasti kami akan berikan kepada kehidupan yang indah. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang selesa, yang bagus, yang indah, Allah berikan kepada laki-laki juga wanita. Wanita punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang selesa, kehidupan yang indah di dunia ini, dan juga balasan di akhirat nanti. Kehidupan bukan hanya dinikmati untuk laki-laki saja. Wanita menjadi tumbal, menjadi korban, tidak. Dia punya hak, tapi dengan syarat ada iman dan amal dalam diri itu wanita. Sesampainya Nabi kita Muhammad SAW di kota Mekah, dan aneh ini Nabi nama. Ketika wahyu turun di Gua Hira, yang pertama kali beliau jumpai adalah wanita. Belum berjumpa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu,
belum berjumpa Ali bin Abi Thalib, belum berjumpa Warqah bin Naufal, orang alim waktu itu yang bisa menerjemahkan Taurat dan Injil ke dalam bahasa Arab yang fasih. Justru yang beliau jumpai adalah wanita istri beliau sendiri, Khadijah radhiyallahu anha. Memberikan gambaran kepada umat beliau yang akan dijadikan dai-dainya Allah. Orang yang pertama kali harus kalian sertakan dalam kerja dakwah adalah istrimu sendiri. Bohong! Kerja dakwah kemana-mana, keliling. Istri nggak pernah diikutkan dalam kerja dakwah. Katanya menghidupkan sunnah Rasul, sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang pertama di hari pertama. Kita nggak kerjakan. Kalau istilah bahasa Pak Salim dengan bahasa lembut kemarin tadi, maaf. Saya ingin belajar kelembutan tapi belum mampu. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah lembutkan saya. Beliau katakan kalau laki-laki keluar kemana-mana 4 bulan, tapi istri nggak pernah dibawa disertakan dalam ini kerja masturah. Itu seperti traktor yang bannya setinggi manusia, tapi rodanya yang satu lagi adalah ban sepeda. Itu istilah bahasa kelembutan dikeluarkan oleh Pak Salim. Pebeleng. Tahu pebeleng, Pak? Bahasa Bugis tuh. Pendusta. Naposi kalau orang Jawa katakan. Kau suarakan sunnah Rasul, sunnah Rasul. Tapi kenapa sunnah Rasul yang pertama di hari pertama memberitahukan istri bosnya beliau telah dijadikan Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pelajaran yang pertama kita lupakan daripada baginda Rasulullah SAW. Baru Nabi jelaskan ayat-ayat berikutnya menjelaskan wanita harus dimanfaatkan dengan benar. Sesampainya di Madinah bukan 1-2 ayat. Bahkan ada surah namanya surah An-Nisa. 1 juz setengah panjangnya lebih kurang. Di sinilah Islam tampil menjelaskan kepada kita laki-laki. Jangan berperan seperti Fir'aun yang menipu wanita. Jangan berperan seperti masyarakat jahiliyah yang menzalimi wanita. Awal surah An-Nisa. Wanita-wanita pun istri-istri Allah jelaskan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah yang menciptakan kamu dari satu jiwa, itu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan dari tulang rusuknya Adam pasangannya istrinya Hawa radhiyallahu anha. Wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Justru dengan hadirnya wanita baru generasi akan berlanjut. Diciptakannya laki-laki dan wanita yang banyak karena hadirnya Hawa di samping laki-laki. Tanpa adanya wanita tidak akan berlanjut ini generasi manusia. Kemudian dalam surah An-Nisa Allah jelaskan laki-laki itu berperan sebagaimana biasa. Bagaimana dia berperan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah qawwamun, pembimbing, pengayom, pengarah kepada wanita. Bukan pembodoh, bukan penzalim. Qawwamun, mengarahkan, meluruskan. Kenapa dijadikan qiwamah untuk laki-laki, kepemimpinan? 2 kerja Allah berikan pada laki-laki. Bima faddala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena kemampuan laki-laki untuk mengarahkan wanita ke jalan yang benar. Memberikan nafkah batin. Nafkah batin itu hadirin memberikan agama. Bukan nafkah batin berarti jima. Itu nafkah zahir. Memberikan bimbingan kepada istrinya untuk mengenal Allah, mengenal sunnah-sunnah Nabi SAW. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini peran yang pertama menjadi qiwamah, memberikan ta'lim. Yang kedua memberikan nafkah kepada istrinya. Laki-laki punya kewajiban untuk meluruskan istri di jalan yang Allah ridhai dan memberikan nafkah. Tidak akan mungkin seorang laki-laki menjadi qawwam kalau dia tidak mengarahkan istrinya ke jalan yang Allah ridhai dan juga tidak memberikan nafkah. Kita tidak menggalakkan istri-istri kita, silakan hadir pengajian-pengajian kamu, tidak. Istri kita ajari agama. Kalau dia nggak tahu agama, tanya kepada kita. Kita juga nggak tahu, tanya kepada ulama. Jangan istri yang SMS kepada ulama langsung. Tertib yang diinginkan oleh dalam kerja kita ini tertib nubuah. Wanita langsung bertanya kepada ulama, langsung tidak. Bertanya kepada suami bertanya kepada ulama. Hasilnya itu, maka suami dalam tali menjelaskan kepada istrinya. Baru kiwamahnya akan datang.
Kalau istri yang langsung hadir ke pengajian, istri langsung SMS, dia merasa lebih pintar daripada suami. Maka suami dianggap sebagai orang bawahan dia saja. Itu laki-laki. Wanita di mana diletakkan? Ini masih potongan ayat. Fasolihat. Sedangkan wanita istri yang solehah itu yang mana? Qanitat. Senantiasa taat. Hidupnya penuh dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada suami. Hafizatul lil ghaib. Memelihara dirinya saat suami tidak ada. Wanita diletakkan di rumah, bukan di jalan-jalan. Bukan diletakkan di pom bensin. Dulu sering saya katakan ada orang bilang, bagaimana Ustaz? Kalau kita bikin pom bensin, pekerjanya wanita semua pakai cadar. Saya bilang, saya yang pertama bakar itu pom bensin. Wanita yang gak punya cadar, gak punya purda, tinggal di rumah, lebih mulia daripada wanita yang punya 1 juta purda, keluar gentayangan tiap hari keluar rumah. Kemuliaan bagi wanita bukan dia pakai purda, tidak. Tinggalnya di rumah, itu yang wanita yang mulia. Punya purda cuma 1 karena 1 harus keperluan bersama suami keluar rumah untuk takziah dan sebagainya. Cuma 1. Kalau terpaksa kerudung dia balut karena nggak punya purda. Tinggal di rumah itu wanita lebih mulia daripada wanita yang pakai purda, kerja di kantor-kantor, kerja di pom bensin dan sebagainya. Bagaimana dia akan jaga dirinya hadirin kalau dia sudah keluar rumah? Kalau dia dalam rumah, dia dalam bimbingan Allah. Tapi kalau keluar rumah Nabi sabdakan, al-mar'atu auratun idza kharajat istasrafa syaitan. Wanita itu sudah aurat. Kalau sudah keluar rumah, maka yang menjadi mursyidnya, yang menjadi pembimbingnya adalah iblis. Kalau wanita sudah banyak keluar rumah, maka yang menjadi musyrik, yang mengarahkan dia adalah iblis lantaran alai. Maka tidak ada dalam tertib kita, Pak. Wanita pakai mobil sendiri, bawa perempuan lain untuk nusrah jamaah. Tidak. Di kota-kota besar mulai perempuan kena keluar 3 hari, ambil mobil. Dia punya Mercy, punya Volvo, punya macam-macam. Telepon wanita yang lain ikut sama saya nusrah jamaah. Tidak ada. Harus ada suaminya sebagai sopir. Bukan sopir pribadi. Nggak ada istilah sopir pribadi bersama dengan istri kita dalam mobil. Itu juga tidak dibenarkan. Kalau terpaksa istri dalam mobil, angkat kaki di belakang dan kaca di mobil dibuka. Biarkan kepanasan tanpa ASI, tapi terselamat dari panasnya api neraka nanti. Kalau tertutup dengan kaca, sopir dengan istrinya di sana, dengan istri dia, sopir orang lain yang namanya khalwah. Syaitan pasti ada di dalam itu mobil juga yang ketiganya. Fasalihat qanitat hafizatul lima hafizallah. Kemudian hadirin, Islam menjelaskan wanita itu punya hak. Yang tadi zaman jahiliyah punya hak waris, kan dalam Islam dalam surah An-Nisa Allah jelaskan wanita punya hak waris. Allah jelaskan juga wanita itu jangan diwarisi. Maksudnya diri dia jangan jadi warisan. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillukum an tarisun nisa karha. Hai orang beriman, jangan kamu warisi itu wanita dengan paksa. Wanita bukan warisan, tidak. Maka kalau dia meninggal, kalau suaminya meninggal dunia, hak 100% untuk menentukan kawin atau tidak hak dia. Ayahnya nggak boleh maksa. Allah katakan lagi di Quran dijelaskan, kalau dia ingin kawin, jangan kamu larang. Kalau dia nggak mau kawin, bertahan dalam kejandaan dia, jangan kamu paksa. Ini di Quran Allah jelaskan. Tapi kalau kawin tetap harus pakai wali, harus ayahnya juga. Nggak bisa langsung dia sendiri, jangan salah paham. Tetap pakai wali. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, kalau itu wanita ingin bertahan dalam kejandaan dia, ingin mendidik anaknya dengan baik, maka Nabi katakan, ana wa mra'atun sab'a'ul khaddaini kahataini fil jannah. Saya bersama perempuan yang pipinya hitam, janda muda dia, masih bisa kawin lagi, tapi konsentrasi untuk mendidik anaknya dia nggak mau kawin lagi, sehingga tidak berdandan pipinya sampai hitam. Anaknya berhasil seperti Khansah radhiyallahu anha.
Maka nanti saya bersama itu wanita seperti ini di surga, kata Nabi. Nabi berikan isyarat telunjuk dengan jari tengahnya. Jadi nggak ada istilah musyawarah di markas musyawarah menyelamatkan janda. Gitu. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu lagi, Pak. Islam telah mengajarkan kepada kita di mana diletakkan itu wanita. Maka ini kerja kita, hadirin. Bagaimana sih menyertakan wanita dalam kerja agama? Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran. Di mana kau letakkan kau punya istri? Kita yang dipuji oleh Allah, laki-laki dan wanita yang mendapat pujian. Asalkan mau ini kerja dalam kerja dakwah. Kuntum khaira. Pertama, qul hadhi sabili. Ad'u ila Allah ala bas ana wa man ittaba'ani. Ini kerja dakwah, kerja Rasul SAW. Dan wa man ittaba'ani, orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Dalam tafsir lain, ana wa man amana bi. Siapa yang beriman kepada Rasulullah sama laki-laki atau wanita, dia punya kemuliaan untuk mendakwakan ini agama. Jadi wanita juga Allah letakkan untuk menjadi dai-daiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jelaskan tujuan perkawinan kita ini untuk apa. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd. Para mukmin laki-laki dan perempuan satu sama lain bekerja sama. Guide itu wanita. Bawa itu wanita, letakkan dia jadi partner kalian. Jangan dizalimi. Jangan dibodohi ditampilkan untuk orang-orang laki-laki yang lain, tidak. Sertakan, jadikan partner kalian. Dalam apa? 5 Allah katakan dalam Al-Quran ini, Pak. Bawa untuk bekerja sama. Ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bawa mereka bekerja sama untuk amar ma'ruf munkar dalam kerja dakwah. Jadi peran yang utama bagi wanita, Allah ingin meletakkan wanita juga baik dalam kerja dakwahnya. Dan Allah sudah jelaskan. Nabi-nabi yang dibantu oleh istri dalam kerja dakwah, umatnya banyak, tashkilannya banyak. Seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi nabi-nabi yang tidak dibantu oleh istrinya, capek itu kerja itu nabi, tapi hasilnya sedikit. Memang hidayah di tangan Allah. Tapi tidak ikut sertaan istri mereka dalam kerja dakwah, ini menyebabkan hasilnya sedikit. Bahkan Allah katakan wanita yang tidak mendukung suami dalam kerja dakwah sebagai wanita pengkhianat. Daraballahu masalan likafar imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdin min ibadis salih fa khanatahuma. Istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh mengkhianati suaminya. Pengkhianatan bukanlah perselingkuhan, bukan pacaran, tapi tidak mendukung kerja suami, kerja Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi wassalam. Itu dikatakan pengkhianatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedia membiarkan istrinya menjadi pengkhianat, tuan-tuan? Kalau Anda tidak mengajak istri dalam kerja dakwah, tidak mengajak istri kerja sama, berarti Anda rela untuk membiarkan istri Anda sebagai pengkhianat dalam agama. Bersedia bawa insya Allah? Insya Allah. Masih lemas insya Allah. Insya Allah. Mana orang Bugis di sini? Teriakan insya Allah. Di Makassar insya Allah. Di Jakarta insya Allah. Bersedia teman-teman? Insya Allah. Semoga Allah memberikan taufik pada insya Allah Anda insya Allah. Bahkan tanpa membandingkan nabi-nabi, insya Allahnya Nabi Ismail. Insya Allah Nabi Ismail siap untuk dibunuh, disembelih. Nabi Musa juga insya Allah, tapi terlupa beliau. Insya Allah saya sabar bersama kamu wahai Khidir, tapi lupa. Nabi Musa aja bisa lupa. Tapi kita niatkan insya Allah Ismail yang siap untuk dikorbankan untuk agama. Bersedia tuan-tuan? Insya Allah Ismail. Kita lihat nanti 4 bulan akan datang bagaimana perkembangan kerja Masturah di Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua baru wa yuqimuna shalah, sertakan dalam salat, dalam ibadah. Saling bangun-membangunkan untuk salat tahajud. Istri sudah dorong suami, Pak, sudah azan mulai dekat pergi ke masjid. Suami ingatkan istri untuk salat di rumah. Jangan dibawa istri ke masjid. Nah, ada dalilnya bawa istri ke masjid itu.
Dalam kitab Jami' Shaghir Nabi sabdakan salatul mar'ati wahdaha tafdulu ala salati fil jami' bi 25 derajatan. Salatnya perempuan di rumah itu lebih afdal daripada berjamaah bersama laki-laki 25 derajat. 25 derajat perempuan di rumah. Tapi kalau ke masjid jangan dilarang kata Nabi. La tamna'u ima'akum al-masajid. Jangan dilarang perempuan mau ke masjid. Cuma salat dia di rumah lebih afdal. Saya enggak ngerti ini hadis, Pak. Maka bertanya kepada seorang ulama di Kalimantan Selatan dulu. Habib lama dia belajar di Hadramaut. Saya tanya, Habib, saya nggak ngerti ini hadis. Kenapa kau perempuan digalakan di rumah nggak ke masjid juga? Ketawa beliau. Loh kenapa ketawa sih? Dia katakan, Lutfi, Islam itu ingin menyembunyikan segala bentuk aib. Haid, tahu haid Pak? Menstruasi, apa? Bahasa Inggrisnya apa dia? Menstruasi, betul. Nah, datang bulan. Apa lagi? Iya, datang tamu bulanan. Itu perempuan kalau ketahuan orang lain malu, Pak. Bagi ketahuan laki-laki. Islam ingin menyembuhkan aib. Kalau perempuan digalakkan ke masjid, tapi jangan ini ada bayan yang di sini nggak boleh dibayankan di luar, Pak. Iya, maaf. Jangan sembarang. Ustaz, tapi bayannya jangan. Dulu ada orang Saudi di zaman Maulana Said Khan. Maulana Said Khan itu Masya Allah. Itu kalau beliau bayar, orang Saudi siap robek-robek duitnya, Pak. Itu kekuatan rohaniat beliau. Dia catat bayar Maulana Said Khan. Orang pada nangis. Di kampung dia bayarkan digebukin orang. Dia heran, kenapa kok? Saya enggak merubah-rubah bayan beliau. Apa adanya saya bayarkan. Tapi digebukin. Maka kata Masyaih itu yang bayar Maulana Said. Yang dengar kamu itu. Sekarang yang bayar kamu, yang dengar orang enggak. Seperti zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Masyarakat kacau, banyak demo. Maka orang ngeritik Sayyidina Ali. Wahai Ali, di zaman Abu Bakar Umar aman negara, tapi di zaman kamu jadi kacau, kenapa? Banyak demo. Beliau pun bela diri. Beliau katakan di zaman Abu Bakar Umar rakyatnya itu seperti kami ini, saya nih. Di zaman saya rakyatnya kamu nih. Kita harus rakyat yang dibayar ini siapa? Maka Pak Cecep semuanya katakan, Pak Cecep, saya bilang bayar aku Pak Cecep, marahin semua orang Lutfi. Karena Pak Cecep ini kasyaf orangnya. Yang dimarahin ini nggak akan marah. Kalau dibayar di kampung ada digebuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan, kalau perempuan digalakkan ke masjid, Masya Allah, dia buka masjid dan sebagainya. Suatu hari dia nggak ke masjid, kedatangan tamu. Ditanya, kok mana ibu ini nggak ada? Ibu RT kok nggak ada? Cari nggak ada. Perempuan pada bicara, mana ibu RT, mana ibu RT yang nggak ada ya? Kenapa? Ada yang satu tahu, oh tadi malam beliau beli ini. Ya beli itu. Semua satu musola tahu ibu RT sedang haid. Waktu pulang ke rumah sambil minum kopi sama suaminya sarapan pagi. Pak, tadi ibu RT nggak ada di masjid, Pak. Loh kenapa? Kan beliau yang menggalakkan. Katanya kedatangan tamu. Oh iya. Akhirnya semua, dan waktu itu ada anak-anaknya juga sarapan waktu sebelum sekolah. Akhirnya aktivis-aktivis masjid, suaminya dengan anak-anak semua tahu ibu RT sedang dalam keadaan haid. Waktu ibu RT ke pasar, anak kecil tadi nggak sengaja dia lugu. Bu, ibu RT haid ya. Satu pasar tahu ibu RT dalam keadaan haid. Bagaimana mau wajahnya Bu RT waktu itu, Pak? Yang sering ke masjid. Malu dia. Tapi kalau Ibu Lutfi nggak pernah ke masjid, nggak malu. Aib, Pak. Islam yang menyebutkan, maka hebat Nabi kita Muhammad SAW tersebut. Tapi kerjasama kita untuk saling membangunkan. Itu zakat, kerjasama untuk bayar zakat. Saling mengingatkan suami untuk bayar zakat. Istri juga kalau punya uang silakan. Bahkan istri yang hebat, istri yang buat kejutan. Dia lihat suaminya tanggal 1 Ramadan sudah beli 20 ekor kambing. Ternyata begitu cepat kambingnya berkembang. Pas akhir-akhir Syaban ternyata kambing suaminya 39 ekor. 39 ekor. Istrinya paham. 39 berarti nggak wajib bayar zakat. Kalau gitu saya jual, saya punya gelang, beli kambing 1 ekor. Atau 2.
Dia bilang, "Bang, besok Ramadan, saya bikin kejutan. Ini hadiah kambing 2 buat kamu." Oh, senang lagi suaminya tambah kambingnya. Besok datang ambil zakat, menghitung kambing ternyata 41. Wajib zakat. Ini istri yang Allah sukai, Pak. Yang menjadikan suami jadi bayar zakat gara-gara hadiah istri tadi. Ada istri yang konyol. Suami konyol juga. Dia lihat kambing ternyata sudah 50 ekor atau 45 ekor. Ini akhir Sya'ban. Nanti kalau sudah 1 Ramadan, sudah 1 haul, 40 saja harus 1 ekor kambing. Bayar zakat. Musyawarah. Bagaimana? Tiba-tiba bayar zakat, kita jual aja. 11 buat beli gelang, beli kalung. Betul dijual 39. Datang ambil zakat, menghitung cuma 39. Oh, kalau gitu Bapak nggak wajib bayar zakat. Tapi jangan ditiru nih, Pak. Ini kerja yang nggak baik. Jadi bekerja sama untuk berbayar zakat, bersedekah, berbuat baik pada hamba Allah. Wa yuti'an Allah, kerjasama untuk mentaati Allah. Wa rasulahu, bekerja sama untuk menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ini kita gait istri kita, Pak. Kalau kita kerjakan yang demikian, pasti janji Allah, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka pasti akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Selama Anda kerjasama dalam 5 tadi, jangan berharap untuk mendapatkan limpahan rahmat dari Allah dalam kehidupan suami istri Anda. Bersedia insyaallah teman-teman. Maka hadirin kita sertakan di dalam kerja dakwah. Insyaallah. Pertama kita bawa dalam talim rumah. Bawa dalam talim rumah. Penting, Pak. Dengan 6 sifat. Dengan 6. Masih sedikit sekali Karguzari kemarin. Suami yang buat talim sedikit. Belum sampai lagi separuh Karkun yang buat talim rumah. Bawa talim. Jangan alasan saya nggak punya kitab, aneh. Beli rokok bisa. Kita fadil amal nggak bisa. Itu pengkhianatan kepada rezeki yang Allah beri kepada Anda. Rokok 10.000. 4 bungkus 40.000 kan? Bisa beli. Kenapa kita talim nggak bisa beli? Pengkhianatan kepada rezeki yang Allah berikan. Bersedia untuk ngomong kalau gitu, Tuan? Beli buku talim? Talim, Pak. Sekarang nggak punya buku. Sahabat Nabi nggak punya buku. Sahabat Nabi nggak buku fadil amal, nggak punya. Tapi apa yang ditalimkan di masjid, mereka dengan tawajuh, pulang sampaikan pada istri. Itu namanya talim. Ada yang nggak bisa baca di sini, Pak? Coba angkat tangan yang bisa baca saja. Yang bisa baca siapa? Yang nggak bisa ada kan, Pak? Jangan menghalang Anda nggak bisa baca buku itu nggak talim. Dengarkan hadis dengan baik di masjid. Jangan ngantuk. Nanti pulang sampaikan pada istri. Itu sudah namanya talim. Waktu di Jordania dulu saya keluar, ajib, Pak. Satu orang ngamal dia. Talim. Dia jelaskan maksud talim apa. Fadilah talim apa? Ada talim bagaimana? Sudah jelaskan dengan sekarang kita halaqah Quran. Dia atur dengan baik. Kemudian sekarang talim kitabin. Dia disolihin. Silakan baca. Baca lagi fadilah ini, baca lagi. Temannya di samping. Selesai, sekarang sifat. Habis itu terakhir baru dia bilang, "Pak, sebenarnya maaf saya ini buta huruf, nggak bisa baca." Nggak bisa baca. Tapi bisa ngambil talim. Jadi jangan sampai alasan nggak bisa baca tidak mengadakan talim. Orang mewah dulu nggak ada yang pandai baca, Pak. Tetap bawa buku talim. Dipanggil orang Hindu, suruh membacakan talim di terminal-terminal, dibayar. Ya bisa. Insyaallah niat menghidupkan talim di rumah. Malaikat akan berkumpulan. Tambah lagi 6 sifat. Tambah 6 sifat supaya istri kita menjadi dai-dainya Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu setiap hari kita bicarakan akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bicarakan juga pentingnya sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bicarakan, dakwakan. Pentingnya sholat, ilmu, zikir. Begitu pula kaum muslimin, ikhlas. Dan pentingnya ada tazkiyah tiap hari. Untuk mendapatkan ini sifat semua kita perlu 4 bulan di jalan Allah. Bersedia suami kau 4 bulan? 40 hari, 3 hari. Dan 3 bulan sekali bawa untuk keluar 3. Sehingga ada tazkiyah terus. Anda keluar dengan mudah kalau ada talim dengan 6 sifat. Niat untuk menghidupkan talim dengan 6 sifat di rumahnya. Nanti kalau sudah istri Anda hafal 6 sifat, itu mudah, Pak. Manfaatnya kalau istri kita sudah hafal 6 sifat, Anda nggak punya hutang. Anda nggak punya hutang.
Sekarang suami banyak hutang. Wih, amalan apa lagi nih Ustaz? Ini apa dalilnya? Bid'ah lagi nih. Hah? Kok ada dalil baru orang tabligh siapa yang kalau istrinya hafal 6 sifat suami nggak punya hutang? Betul Pak. Dulu saya punya rumah Pak, belum punya tembok, belum ada santri Pak, masih pagar biasa. Perempuan-perempuan datang, oh saya bilang ini sales woman nih, sales woman. Apa itu sales woman? Ya sales. Apa jenis? Ya penjual-penjual. Saya bagi tahu istri saya, tuh kau punya tamu tuh, layani dia. Istri saya sudah paham. Datang tamu dilayani. Sebelum menjelarkan apa yang dia akan jajakan, batik, kulkas, rice cooker dan sebagainya, langsung istri kita bilang, alhamdulillah Pak, alhamdulillah Bu, Allah jumpakan kita ini. Ini semata-mata adalah atas kudrat Allah Bu. Allah yang jumpakan kita ini sudah tertulis di alam sana tuh. 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kejayaan kita dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Satu sunnah kita hidupkan di rumah kita Bu. Itu bagaimana menghadirkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ucapkan salam aja masuk ke rumah, iblis gak bisa masuk ke rumah kita Bu. Bagi suami saya kemarin bilang, kalau saling kita membangunkan suami, saling membangunkan sholat tahajud, Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan limpahkan rahmatnya kepada kita. Dan Nabi SAW sabdakan bahwasanya ceritakan tuh kunsunan Nabi SAW dengan menghidupkan dengan sholat dijaga 5 kali sehari semalam, tambah lagi dengan sholat tahajud. Hidup kita akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga alhamdulillah kami setiap hari ada ta'lim Bu. Dengan ta'lim ini alhamdulillah tadinya anak-anak yang nggak beres tapi Masya Allah jadi taat. Apalagi kalau hidup kita diisi dengan zikir, baca Al-Quran, ada berarti kita. Dan kita menghormati satu sama lain, mencintai suami mencintai istri, tapi dengan keikhlasan. Alhamdulillah kami setiap malam Ahad, waktu malam Ahad Pak, kita bertemuan malam Jumat. Ini ada pertemuan di sini. Suami ibu kalau diikutkan dalam pertemuan itu, bahkan keluar 3 hari, Masya Allah akan membawa pulang dengan kelembutan Bu. Begitu Bu ya. Kalau gitu gimana caranya? Hadirkan istri suami ibu. Dia hadir asik diajak ngobrol 6 sifat, lupa buka barang dagangan dia. Sehingga nggak punya utang suami. Sekarang suami punya utang banyak. Datang sales woman Bu, ini rice cooker Bu, asli dari Jepang Bu. Ibu kalau punya rice cooker ini enak dah, nggak perlu hitam-hitam lagi muka ibu nih. Nyalakan kompor, taruh gitu aja, ibu tidur sudah matang. Berapa sih harganya? Di pasaran 300, buat ibu 200 saja, bayar. Gak lama kemudian datang lagi, Bu, ini mesin cuci Bu, nasional second hand dari Korea. Walaupun second hand gak kalah dengan nasional Bu. Ibu kalau punya mesin cuci ini gak usah ribut lah. Punya anak berapa saja, tenang saja Bu. Taruh aja nanti sudah mencuci sendiri. Berapa sih harganya? Di luaran 3 juta Bu. Untuk ibu biar 2 juta saja. Tapi saya gak punya duit, gak apa-apa. Nanti bayarnya bulan depan. Kredit per bulan sekian-sekian. Kalau gitu taruh sana. Udah punya utang berapa Pak? 2 juta. Nah datang lagi, Bu, ini batik dari Solo Bu, asli. Dibuat dengan tenungan manual. Ibu kalau pakai batik ini kayak Putri Bengawan Solo Bu. Cantik betul Bu. Ibu yang sudah cantik lebih cantik lagi. Suami itu gak akan lirik perempuan lain Bu. Berapa sih harganya? Wah ini jarang ada Bu. Ini khusus saya bawa dari Solo nih. Kalau ibu beli ini Masya Allah, berapa sih harganya? Untuk ibu nggak apa-apa lah. Nanti untuk keluarga juga 1 lusin. Harganya cuma 1 juta saja Bu. Tapi nggak punya duit, nggak apa-apa. Minggu depan Bu. Akhirnya akhir bulan suaminya pusing Pak. Punya tagihan banyak. Gara-gara nggak ada 6 sifat. Bersedia jumlah 6 sifatnya? Penting sekali Pak. Siapa yang istrinya sudah hafal 6 sifat, coba angkat tangan. Alhamdulillah. Siapa yang belum punya istri? Innalillah. Baik. Nah hadirin kalau sudah hafal 6 sifat, nanti ini idealnya Pak. Baru istri kita bawa keluar 3 hari. Bukan berarti persyaratan harus 6 sifat hafal itu baru keluar 3 hari, enggak.
Idealnya untuk dibawa keluar 3 hari, istri kita sudah hafal 6 sifat. Jadi gak grogi lagi dia. Banyak perempuan keluar, akhirnya gak mau keluar lagi karena malu. Banyak perempuan, kok gimana? Suami ibu kan sudah kemana-mana 4 bulan, tapi ibu kok gak hafal 6 sifat. Akhirnya gak keluar lagi dia. Memang banyak Pak penanggung jawab yang jos sudah sampai di langit, istrinya masih di bawah bumi sana. Nah hadirin, kalau sudah istri kita hafal 6 sifat, enak dibawa keluar 3 hari itu Pak. Bersedia bawa istri siapa untuk keluar 3 hari. Tapi untuk persyaratan 3 hari, suami harus sudah pernah keluar minimal sekali Pak 3 hari. Idealnya sekarang keluar 3 hari, minggu depan 3 hari. Pada bulannya apa? Bulan pertama 3 hari, bulan kedua 3 hari, bulan ketiganya bawa istri dia. Bersedia apa untuk bawa istri yang belum pernah keluar? Dan keluar 3 hari pas setiap 3 bulan nih. Nisab perempuan. Dulu kalau bahasanya Pak, sesuai dengan keperluan. Sesuai dengan keperluan. Sampai kemarin masih ada yang tanya, Ustaz, jelaskan terus terang. Ini perempuan nih, nisab atau sesuai dengan keperluan? Saya katakan nggak ada khilafiahnya. Dua-duanya betul. Saya waktu dulu ada muzakarah Mastura, penanggung jawab Bangladesh, datang ke Magelang. Saya menerjemahkan waktu itu. Selesai saya bicara. Syekh, ini kan ini sekitar 10 tahun yang lewat Pak, lebih. Saya tanya, ini perempuan keluar kan sesuai dengan keperluan? Iya. Tapi kamu harus paham yang namanya keperluan itu apa? Dari 2 sisi. Pertama, dia imannya lemah, sholatnya juga. Maka kita bawa keluar supaya dia menjadi perempuan yang imannya kuat, ibadahnya baik dan sebagainya. Baik. Sekarang istri kita sudah jadi Rabi'atul Adawiyah umpamanya kan. Sudah menjadi kayak Fatimah Aisyah. Apakah nggak perlu keluar lagi? Istri saya kan sudah baik Ustaz. Sudah tinggal di rumah, anak saya alhamdulillah hafiz Quran semua. Apa nggak perlu keluar lagi? Istri Anda diperlukan oleh orang mahala yang akan keluar 5 pasang, tapi nggak ada yang menghandle. Jadi masih perlu keluar untuk membimbing. Sekarang di mahala kita perempuannya baik-baik semua sudah. Apa nggak perlu keluar? Banyak orang di mahala lain yang perempuannya masih nggak benar. Kita bawa untuk ke daerah-daerah sana Pak. Jadi sampai mati tetap istri Anda diperlukan untuk keluar. Semoga pahamkan saya dan tuan-tuan insyaallah. 10 kali lebih Pak dalam musyawarah 2006 kita di Nizamuddin. Profesor Abdul Ali, Maulana Sa'ad juga. Pentingnya bawa musyawarah 3 hari. Bahkan walaupun sudah keluar 2 bulan IP. Cepat pulang, bawa lagi 3 bulan sekali, keluar 3 hari. Beliau katakan kalau Anda sudah keluar 40 hari bersama istri atau 2 bulan, tapi pulang ke rumah tidak menyertakan lagi istri 3 hari untuk keluar, maka kesan selama 40 hari hilang lagi. Bersedia istiqamah tuan-tuan insyaallah. Sampai kalau perlu nih, sudah sampai keluar masturanya sampai ke langit pertama, kedua, ketemu ke Sidratul Muntaha, tetap pulangnya harus keluar lagi 3 hari. Bersedia tuan-tuan? Saya ini bukan kasyaf Pak, tapi bisa menerbak orang istiqomah masturah dengan tidak. Lihat wajah-wajah Anda itu saya bisa lihat. Oh ini istiqomah ini tidak. Iya. Maaf Pak, perempuan memang punya kelemahan. Waktu belum punya anak, masya Allah 100% khidmat suami, diantarin keluar pintu, disambut lagi. Mau ngambil nasi, jangan Bang, Abang tunggu saja, Abang raja. Kita yang diservis hebat betul Bang. Tapi kalau sudah punya anak 1, ketuk pintu nggak dikunci Bang, buka aja. Itu nasi sudah siap di cooker, tinggal ngambil aja. Dan telurnya tinggal goreng aja lagi. Nanti punya anak 2 lain lagi Pak, punya anak 3 lain lagi. Punya anak 3 sudah capek itu, memang capek perempuan Pak. Kata Pak Abdi kalau ingin tahu jadi perempuan, beli semangka gede, taruh di perut 1 hari, diikat. Bagaimana perasaan Bapak? Ini 9 bulan 10 hari Pak, capek itu, pusingnya lagi. Ya. Punya anak 3 capek Pak, ngelayani anak, ada yang kencing sana sebagainya. Hanya dia pun tidur, nunggu suami, nggak terasa ngurus anak ketiduran. Suami pulang habis jaulah kedua. Aduh, entah tadi kenapa diajak teman-teman juga minum di warung. Sudah di warung tadi macam-macam ada senyuman. Allahu Akbar. Padahal Nabi sabdakan baiti junnati, baiti junnah, bukan jannati Pak, junnati.
Jadi sebelum subuh saya mendakara sama Ustaz Sofian dan Ustaz Harun juga. Yang benar baiti junnati. Rumahku adalah perisaiku. Bukan surgaku, Pak. Orang beriman tuh masuk rumahnya aneh, Pak. Setelah mereka masuk surga, mudah-mudahan masuk surga semua kita aneh. Mereka terguzari. Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Saling tanya-tanya, kenapa kau bisa masuk surga? Mereka kata, inna kunna qabla fahim musfiqin. Kami tanya di dunia itu ada rasa takut. Masuk ke rumah itu seakan-akan kebakaran, Pak. Seakan-akan rumah kebakaran, ku ampusakum wa alaikum suruh pada bukan api itu. Lantas bagaimana baiti junnati rumahku perisaiku? Nabi katakan kalau seorang laki-laki terpandang perempuan di luar rumah dan dia tertarik cepat-cepat pulang ke rumah dia. Pulang ke rumah dia, lampiaskan nafsunya kepada itu istri. Karena yang dimiliki oleh itu perempuan di luar rumah, perempuan istrinya juga punya. Bahkan Nabi katakan walaupun di atas pembakaran roti, kamu lampiaskan nafsu kamu di sana. Dan bukan secara kebetulan juga, karena sudah sering masturah apa istiqomah, maka istrinya seperti yang Nabi katakan, menarik dipandang suami, sudah berdandan dia. Sehingga gejolak suami yang berbuat maksiat terhenti gara-gara istri yang menarik dipandang suami tadi. Jadi baiti jadi perisai untuk berbuat maksiat. Kalau nggak punya istri, maka menduda itu makruh, Pak. Kalau menjanda nggak punya pilihan. Kalau meninggal subuh ini istrinya, sebelum zuhur kawin. Gitu saja. Iya. Jangan nunggu 40 hari, itu kebiasaan di Jawa, Pak. Nggak ngerti saya kawan-kawan di Jawa nih, belum 40 hari Ustaz. Loh, aneh. Kadang-kadang aneh, belum habis masa iddah. Iddah itu perempuan, kalau laki-laki nggak ada iddah. Walaupun secara tenang-tenang dulu, jangan ribut gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Haji, mau bicara kemana tadi, Pak? Baik, ya, habis nih Pak Rizal, detik. Belum nggak punya istri, duda, pulang ke rumah, memandang tiang yang tidak bergoyang, dinding yang membisu. Bagaimana mau jadi junnah, Pak? Nggak bisa jadi junnah. Repot lagi kayak tadi, pas pulang ke rumah sudah jam 10 malam, istri sudah tertidur, anak-anak juga gelempangan di sana. Mau mencium istri dari arah mana bingung. Sini kok, dia badan dia kan kotor, Pak, bekas kencing apa segala macam tadi. Anak 3, ya. Tapi kalau dia istiqomah, 3 hari masturah, Pak. Anaknya 10. Tenang saja. Udah tahu suami akan datang jam 10. Dia beresin anaknya, dia mandi. Bang, untuk anak-anak sudah beres semua, Bang. Tinggal abang lagi. Maka ceria, Pak. Wajah orang istiqomah 3 hari itu ceria. Yang merem-merem sedih itu berarti nggak istiqomah 3 hari. Bukan saya nggak bercanda, Pak. Ini kelihatan kan ceria-ceria. Kayak Bapak itu kan ceria. Berarti istiqomah dia. Ya. Dia paham kewajiban dia sebagai istri itu apa. Insyaallah kita niatkan ini. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum mengarah kepada tertib lagi selanjutnya, Pak. Untuk apa sih kita sertakan istri kita nih? 2 saja targetnya kata Mas Syed. Yang pertama, Pak, supaya dia paham, saya ini istri dai. Suami saya harus berangkat ke sana kemari sebagainya. Suami saya ada musyawarah harian, ada 2,5 jam, 3 hari minimal, 40 hari. Dia sudah paham. Hari ini istri kita paham, istri petani paham, istri polisi paham, istri tentara paham, suaminya tentara. Tapi nggak paham istrinya dai. Istri polisi sudah paham, setrikakan bajunya dan sebagainya. Tentara juga paham, baru kawin, 3 hari kemudian dikirim kirian setahun. Paham ya suami saya tentara, ikhlas dia ditinggalkan. Tapi istri dai belum. Kemarin ada kawan dari Banjarmasin, ternyata tinggal di Palembang. Waktu saya ke Palembang kemarin, saya telepon dia setelah mendarat. Oh ya Ustadznya, ya saya bilang gitu sama kamu. Di mana Ustadz? Di Jalan Basuki Rahmat, di markas di Palembang. Akhirnya dia datang. Saya tanya kamu kerja apa sekarang? Di kapal, ngebor minyak. Kemarin di Saudi, Abu Dhabi, sekarang mau ke Thailand lagi. Berapa bulan?
5 bulan kerja, 1 bulan off. 1 bulan di rumah. Maka saya tanya, selama kamu 5 bulan kerja, 1 bulan off, mertua kamu marah enggak? Enggak. Senang aja. Ada enggak khotib di Palembang yang marah-marahin kamu? Ini laki-laki enggak bertanggung jawab. 5 bulan di laut, istrinya cuma 1 bulan dikasih nafkah. Ada enggak gitu? Nah, di Palembang enggak ada, tempat lain? Enggak ada. Tapi suaminya 4 bulan ribut semua. Nah, kita ingin pahamkan bagaimana istri saya, istri kita itu istri dai, Pak. Hah? Sehingga suami sudah paham, dorong suami terus. Bahkan kelaparan di rumah dia nggak pernah ngeluh. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anha paham suami-suami itu dai-dainya Allah. Nggak ada perempuan yang ngeluh kepada Rasulullah itu tentang berbiaya di rumah, nggak ada. Fatimah tuh nggak mau ngeluh kepada Rasulullah. Cuman karena Ali yang nyuruh taat kepada suami. Kata Sina Ali, Fatimah datangnya kau punya ayah, minta kambing, minta hamba saya. Fatimah nggak mau, dia malu untuk mengutarakan keperluan, tetapi karena taat kepada suami dia kerjakan. Karena semua para sahabat paham bahwa suaminya apa? Dai. Semoga Allah pahamkan insyaallah. Jadi kita bawa keluar nih untuk memahamkan dia bahwasanya suami adalah dai. Kalau suatu saat suami nggak punya uang, gelang dia siap terbang, Pak. Hah? Gelang siap terbang. Kemarin ada kawan-kawan baru pulang dari Thailand, Tarkuzari. Istrinya mulai ketakutan. Kami di Thailand kan, wallahi ini benar atau tidak beritanya Tarkuzarinya atau nggak tahu, kadang-kadang ada orang Tarkuzari kan karena di Thailand itu katanya, kata dia nih, wallahu alam, nggak sempurna itu perempuan sebelum mendorong suaminya kawin lagi. Wah, kata teman kita kami tadi malam, kalau gitu kita ke Thailand saja keluar. Bukan, Pak. Perempuan yang hebat tuh, Pak, bukan perempuan yang mendorong suaminya kawin lagi. Nggak didorong juga silakan suami kawin, Pak. Itu hak suami, izin atau enggak, dikasih atau enggak kasih izin. Suami itu punya kebolehan untuk kawin berapa? 4. Suami setuju, istri enggak setuju, mertua enggak setuju. Apa tetap dibolehkan dia kawin. Jadi yang istri yang hebat itu bukan istri yang menyuruh suami kawin lagi. Istri yang hebat yang lepas gelangnya, bang silahkan berangkat lagi 4 bulan, Pak. Allah. Jadi keberhasilan Anda bawa istri, Pak, setelah keluar 3 hari atau 40 hari, bang, kapan lagi berangkat? Saya punya gelang, silahkan. Bukan kehebatan istri Anda, bang, kapan kawin lagi? Saya ikhlas. Kamu nggak ikhlas juga saya kawin lagi, nggak jadi masalah. Iya kan gitu, Bu. Tahun 96 kami keluar Mastura di Pakistan. Ada satu rombongan dari Eropa. Mastura. Ceritanya gimana? Satu rombongan dari Pakistan akan diberangkatkan. Di Tafakut ternyata amirnya duitnya kurang. Maka masih Tafakutnya kuat. Nggak boleh berangkat, tunda dulu sampai duitnya selesai. Dan Bayi Wahab itu paling marah, Pak. Kalau di markas masih dibicarakan masalah duit dari keperluan tadi. Itu ditafakutkan di tempat sendiri. Di halakah dia, di provinsi dia. Suatu saat saya hadir musyawarah besar di Lewin itu. Satu orang datang, kan di sana ulama keluar setahun. Dibawa oleh paman beliau. Dia katakan musyawarahnya keponakan saya sudah selesai di madrasah. Dia siap keluar setahun. Tapi masalahnya masalah hidup macam-macam. Marah Bawa, jauh, pergi. Kami itu bukan untuk musyawarahkan masalah kamu. Kami itu musyawarahkan kemana kamu dikirim. Uang kamu sudah terpakur di sini. Udah terpakur di sana, di sini tinggal mengarahkan duit ke sini kemana. Jangan dipusingkan surau itu dengan permasalahan kamu. Diselesaikan di sana. Kadang-kadang Karkun ini aneh, Pak. Dia tahu sepeda motornya kalau dijual di pasar laku cuma 6 juta. Tapi kalau dimusyawarahkan bisa laku 8 juta. Musyawarah markas bukan untuk musyawarahkan sepeda motor kamu, tidak. Markas itu musyawarahkan kamu sudah punya duit sekian, mau diarahkan duit mana. Nanti begitu tahu lagi saya siap Mastura, tapi anak saya 10, siapa yang bisa menghandle? Nah, pusing orang markas gitu-gitu, Pak. Maka dia tunda dulu. Dia pulang murung dia mukanya. Tanya oleh istrinya, kenapa, Mas? Itu jam mau diberangkatkan, tapi gara-gara tafakut saya
kurang, gak usah berangkat. Kata istrinya, ini ambil gelang Pak, berangkat. Istri yang hebat Pak, mudah-mudahan istri Anda kayak gitu insya Allah. Dijual, berangkat, gerak di Eropa sekian lama, banyak yang masih Islam. Satu di antaranya nusrah terus, dia cerita alhamdulillah istri saya masih Islam, anak saya masih Islam. Lantas kata salah seorang jamaah, kamu tahu nggak? Kamu itu dapat hidayah satu keluarga karena ada pengorbanan orang yang kamu nggak tahu. Siapa? Dijelaskan, salah seorang di antara kami ada istri yang lepaskan gelang. Langsung dia cerita sama istrinya di rumah, nangis istrinya. Dia katakan, bang, saya harus jumpa itu wanita. Saya harus berterima kasih kepada dia. Gara-gara gelang yang dia lepaskan, kita terselamat dari kekafiran. Alhamdulillah berikan taufik, suatu saat datang ke Pakistan sama suaminya. Sampai Direwi minta untuk dihantar di kampung di mana itu wanita. Dikabulkan. Dipanggil itu wanita jadi rangkulan. Dia katakan, no, saudariku, satu gelang yang kau lepas telah menyelamatkan kami dari kekufuran di dunia. Mudah-mudahan Allah lepaskan kami juga daripada api neraka. Ini gelang yang Allah ridhoi, Pak. Ini target bagaimana istri kita sampai ke arah sana. Bersedia Tuhan-Tuhan insyaAllah. Lapar apapun dia tidak akan mengeluh. Sebagaimana sopor hotel. Yang kedua, Pak. Untuk apa istri kita dibawa nih? Supaya dia kerasan di rumah. Supaya dia paham medan kerja wanita itu di mana? Di rumah, Pak. Jadi wanita yang berhasil dalam kerja dakwah nih, setelah pulang 3 hari, 40 hari, 2 bulan, dia semakin kerasan di rumah dia. Semakin senang di rumah, bukan semakin senang jalan-jalan. Bawa mobil sendiri, ambil masalah lain, bukan. Buka mall, buka warung lesehan, sunnah katanya. Pekerjanya istri kartun semua, goblok itu. Maaf, kata-katanya agak lembut sedikit. Semakin kerasan di rumah. Karena perempuan laki-laki, Pak Allah suruh keluar rumah banyak-banyak. Laki-laki itu. Perempuan enggak, waqarna fi buyutikum. Hai perempuan, tinggal kamu di rumah-rumah kalian. Jadi perempuan itu medan kerjanya di mana? Di rumah. Tinggal di rumah dia. Kalau terpaksa keluar rumah juga jangan seperti perempuan jahiliyah, bertabarruj. Jangan menjadi perempuan primitif. Jadi perempuan modern dalam pandangan Islam yang tinggal di rumah, kalau terpaksa keluar rumah dengan putih yang sempurna. Kalau terpaksa juga. Wala tabarruj sama al-jahiliyatul ula. Jadi itu perempuan modern, Pak. Perempuan primitif adalah perempuan yang suka keluar rumah dengan terbuka auratnya. Dulu ada guru di tempat saya di Banjarmasin, dia suka kutu buku dia. Dia cerita, Ustaz saya baca buku tentang petualangan masyarakat Amerika yang sudah merasa maju. Bikin kapal pesiar keliling dunia. Di kapal jadi bebas. Laki-laki perempuan campur dan sebagainya. Maka setelah sampai di benua Afrika mereka heran. Ternyata yang istiqbalnya di pelabuhan di benua Afrika ini pada telanjang semua. Suku-suku yang pakai koteka, pakai itu. Jadi orang Amerika ini bingung. Yang modern itu kita kah atau mereka kah? Bukannya modern, sama-sama jahiliyah. Sama-sama jahiliyah. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersedia untuk letakkan istri kita di rumah insyaAllah. Untuk apa dia di rumah tadi? Kita wujudkan bagaimana itu perempuan menjadi abidah, ahli ibadah dia. Sebagaimana Maryam radhiyallahu anha. Dan kehebatan wanita ibadah itu adalah di rumah dia. Di rumah. Bentuk dia, ajarkan sholat jaga 5 kali sehari semalam dengan baik. Jadwal sholat itu ada di rumah kita. Bahkan bagusnya di rumah kita kalau kita agak besar, musola khusus buat itu perempuan, Pak. Buat dia zikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Dan ajarkan untuk menyelesaikan masalah dengan apa? Dengan ibadah, dengan kekuatan ibadah dia. Maryam radhiyallahu anha dengan ibadah dia begitu kuat. Allah hadirkan rezeki dengan mudah. Jadi kemudahan rezeki perempuan itu saat dalam rumah, saat dia banyak dalam, bukan waktu keluar rumah. Bahkan ada 2 tafsiran dalam kehidupan Maryam nih. Waktu dalam mihrab masih muda dia, rezeki muda. Tapi kok aneh, setelah melahirkan kan capek perempuan. Paling capek itu waktu apa? Habis melahirkan. Lapar. Allah katakan buzi, ilaikum dinam. Goyang ini pohon korma. Kok perempuan lemah disuruh goyang gimana sih? Seharusnya waktu muda dulu goyang korma kan? Ini baru melahirkan suruh goyang. Huji. Maka ulama katakan 2, Pak. Pertama, Maryam tadi begitu imannya kuat, ditanya oleh Zakaria, "Anda laki dari mana?" Maka min indillah, dari Allah. Maka perempuan yang kuat iman langsung Allah tadi. Tapi ketika malaikat Jibril katakan, "Wahai Maryam, kamu akan dapat anak." Dikatakan, "Anna yakunu li ghulam, anna yakunu walad." Bagaimana sih? Jadi perkataan bagaimana itu ada menunjukkan lemahnya yakin, Pak.
Balasan atas lemahnya yakin huzi. Jadi orang itu dikasih rezeki Allah dengan mudah sesuai dengan kekuatan iman dia. Sedikit ada goncangan sudah mulai susah. Penafsiran yang kedua, Pak. Ketika Maryam di rumah saja rezekinya dimudahkan, keluar rumah sedikit jadi susah rezeki. Bersedia letakkan istri di rumah, Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dia untuk beribadah di rumah dia. Yang kedua, Pak, manfaatkan potensi wanita untuk menjadi muallimah dia, guru. Untuk mengajarkan baca tulis Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Jadi maaf nih, anak-anak karkun nih hadirin tanpa sekolah SDIT dengan bayar 10 juta, 20 juta, nggak perlu. Itu anak jenderal silakan. Anak orang kaya nggak pernah diajarin Quran di rumah dia, tapi anak karkun enggak. Sudah diajarin oleh ibunya, sehingga sebelum masuk SD sudah hafal sekian juz Al-Quran. Sudah tahu cara berwudu sebagainya, tahu najasah dan sebagainya. Bersedia tuan-tuan insyaallah. Wujudkan istri kita ke arah sana. Dan juga bagaimana istri kita menjadi murabbiyah, pendidik dia. Kata Mufidul Abidin, jangan kau ajarkan kemusyrikan pada anak kamu. Awas hantu, awas tikus, awas paman. Itu syirik. Allah Sami, Allah Basir, Allah Alim. 3 ini ajarkan kepada anak kita. Jangan ajarkan anak kita kedermawanan, jangan berdusta. Satu perempuan manggil anaknya, nah sinilah akan saya beri sesuatu. Akan saya beri sesuatu. Nabi katakan, apa yang akan kau beri pada dia? Kalau kamu memanggil, kamu memberi, berarti kamu mengajarkan dusta kepada anak kamu. Mengajarkan dusta. Jadi perempuan ini jadi murabbiyah. Rata-rata aulia Allah, ulama besar, itu dibina oleh pangkuan wanita. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi. Begitu Imam Bukhari. Banyak yang lain. Gak sempat waktunya untuk kita sampaikan di sini, Pak. Yang jelas terbina itu anak semua karena wanita. Bentuk wanita kita untuk menjadi khadimah, berkhidmat di rumah, Pak. Bukan berkhidmat di warung-warung, di kantor-kantor, enggak. Berkhidmat di mana? Di rumah. Menyapu rumah dengan berzikir, dia mendapatkan pahala sama dengan menyapu sekitar Ka'bah. Berdandan untuk suaminya pulang ke rumah, suami. Maka suami yang memandang wajah istri dengan pandangan kasih sayang, istri memandang suami dengan pandangan kasih sayang sebagai balasan. Dua-duanya dipandang dengan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua perkhidmatan wanita Allah hargai. Nabi SAW sabdakan, seorang laki-laki yang beli kuda dengan untuk perjuangan di jalan Allah. Maka sejak dia beli itu kuda dengan niat perjuangan, berapa banyak saja makanan yang dimakankan kepada itu kuda, tainya itu kuda, kencingnya itu kuda, di hari kiamat dihitung sebagai kebaikan itu hamba diberikan kepada itu orang. Itu tainya kuda, Pak. Kencingnya kuda saja dihargai oleh Allah. Bagaimana kalau anak kita pelihara dengan niat untuk menjadi hafiz, alim, dai seluruh dunia? Jadi perempuan untuk berkhidmat di mana, Pak? Di rumah. Bukan untuk menjadi tikawi, Pak. Kembalikan istri kita yang sudah terlanjur jadi tikawi sana. Begitulah hadim Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagaimana itu istri kita bisa menjadi zahidah, ahli zuhud. Dan yang penting juga bagaimana istri kita menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita niatkan, Pak. Kemudian tadi, untuk 3 hari hadirin Allah Subhanahu wa taala. 4 ini jangan ditawar-tawar, Pak. Usul dah. Dengan musyawarah markas keluarnya masyurah. Dengan musyawarah markas. Nggak bisa kalau laki-laki tanpa musyawarah markas bisa. Tahsilan 3 hari langsung berangkatkan bisa. Tapi untuk masyurah harus dengan musyawarah markas. Tapi musyawarah markas jangan saklek. Maksudnya apa? Jadi usul dakwah ini maksudnya, Pak. Usul dakwah ini untuk membuat kerja dakwah ini jadi bagus. Untuk membuat kerja dakwah jadi jangan sembarangan. Yang kedua, tujuan itu usul dakwah jangan sampai menghalang orang keluar. Ini kita di antara 2 ini, Pak. Di antara 2 ini. Ngapain musyawarah, jalan saja. Itu juga kacau. Yang kedua, ada penanggung jawab, dia malas keluar. Lantas ada rombongan mau keluar. Yang satu punya kan keluar musyawarah markas, pakai hijab yang sempurna. Kemudian dengan mahram. Yang ketiga, yang keempat jangan bawa anak. Ini kan gitu. Sekarang ada orang 5 pasang. Dia bawa anak, yang satu nggak mau bawa purda, nggak tertib, jangan keluar, pulang semuanya. Karena sudah begitu, bukan begitu, Pak. Sekarang kita musyawarahkan, oke. Kan jangan bawa anak. Kita target ini orang supaya mau menegara anaknya. Dia mau target istrinya lagi. Akhirnya dia bersedia target lagi siapa yang siap untuk melihara anaknya. Sampai ini rombongan bisa terbentuk.
Bisa dipahami demikian kan? Ini pun sudah siap 4 pasang dari Irian. Tapi nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Jangan diberangkatkan, nggak bisa. Memang jangan diberangkatkan. Tapi penanggung jawab ini harus mencarikan solusi. Ini orang sudah siap udah korban, duitnya sudah 20 juta mau berangkat. Gara-gara nggak ada berterjemah, nggak juga masih berangkatkan. Memang jangan diberangkat, cuma carikan solusi. Bagaimana kita carikan siapa korbannya? Oh nggak ada. Oh di Makassar banyak, di Jakarta banyak. Telepon terus, usahakan terus. Bahkan kalau perlu penanggung jawab pergi ke Jakarta. Cari siapa yang bisa bahasa Inggris satu patang sehingga itu rombongan bisa diberangkatkan. Bisa dipaham tuan-tuan? Jadi jangan sampai konyol begitu saja Pak. Udah pulang, ini nggak tertib. Bukan. Itu yang namanya musyawarah markas. Oh ini nggak hadir waktu malam Selasa, nggak bisa. Minggu depan. Itu hadirnya kita malam Selasa itu Pak. Hari Senin malam Selasa untuk menertibkan diatur rumah baik. Sekarang dia cuma bisa hadir 2 orang, sementara yang lain 5 pasang. Malam Jumat sudah siap mereka, rumahnya sudah siap juga. Apalagi yang Mas, kan terjauh nggak bisa, nggak apa-apa nggak bisa hadir semuanya. Ideal memang hadir semuanya. Sekarang kita bergerak 15 hari, dapat tazkiran 3 hari cash apa? Besok siap untuk berangkat. Datang penanggung jawab daerah, nggak tertib. Tunggu musyawarah markas, jangan diberangkatkan dulu. Anda konyol kalau gitu, otak Anda di mana? Sudah orang capek-capek naskil, lalu dibatalkan gitu saja. Memang ini kan tazkirannya hari Sabtu, musyawarah markasnya malam Senin. Yang namanya markas itu bukan bangunan, Pak. Pribadi-pribadi yang pilih markas. Udah kalau gitu tazkirannya 5 pasang bawa ke markas. Ada musyawarah harian seperti kemarin. Sekarang orangnya pada nggak ada, panggil beberapa orang datang ke rumah kita sini. Di tempat tazkiran musyawarahkan. Rumahnya sudah siap, yang baik sudah lengkap semuanya, bisa diberangkatkan. Bisa demikian insyaallah. Kemudian hadir Allah Subhanahu wa taala, kita bawa lagi 3 hari. Dan sampai kita bawa dalam setahun itu 15 hari. Bersedia bawa 15 hari insyaallah. Untuk 15 hari, tertibnya tetap suami harus sudah pernah 40 hari. Dan istri sudah pernah keluar 3 hari. Bawa lagi dia yang 15 hari, Mas saya katakan sejak tahun kemarin tuh digalakan adakan juru masturoh sekarang atau istimewa masturoh. Daerah mana yang belum mengadakan juru istimewa masturoh Pak? Masih ada coba angkat tangan. Yang sudah ada perempuannya 20 pasang tapi belum mengadakan masturoh, istimewa masturoh. Baik Ternate, mana lagi? Coba sekarang dirancangkan. Ini pesan malah saat kemarin. Melihat sekarang alhamdulillah potensi Indonesia begitu besar, maka wanita-wanita Indonesia juga perlu yang sudah 15 hari supaya mengadakan istimewa masturah di tempat dia masing-masing, di provinsi dia. Tapi jumlahnya minimal berapa? 20 pasang, maksimal sekali 40 pasang. Lebih 40 kita buat 2. Maka yang belum mengadakan juru masturah, targetnya apa Pak? Supaya yang 15 hari bisa meningkatkan 40 hari kewajiban Allah dan bisa nanti berangkat 2 bulan. Itu arahnya. 4 jam idealnya Pak. 4 jam. Programnya utama 3. Yang pertama karguzari. Perempuan dibalik di tabir, laki-laki di depan. Ambil karguzari. Untuk meluruskan ini kerja. Supaya kita tahu sesuai dengan arahan atau tidak. Bagaimana Pak? Siapa yang sudah pernah 2 bulan negara jauh? Bangun, karguzarikan. Perempuan. Bagaimana tertibnya waktu 2 bulan tersebut? Sudah mencukupi syarat semua belum? Oh ternyata sudah belum. Sudah semua bagus. Kalau belum kita betulkan supaya jangan tulang syarat datang. Baik yang sudah 2 bulan IPB bagaimana? Siapa? Karguzari. Bagaimana kesan Anda? Istri Anda kesannya bagaimana waktu dia pulang? Kita karguzarikan. 40 hari bagaimana? 15 hari bagaimana? Tanyakan lagi. Yang istiqomah 3 hari siapa? Setiap 3 bulan. Alhamdulillah Pak. Baik. Kesan istiqomah Anda, anak Anda berapa yang hafiz Quran? Jelas Pak. Insya Allah kalau orang terdidik istiqomah istrinya 3 hari itu, anaknya akan terdidik. Baik. Yang sudah pernah terima tamu, rumahnya bagaimana? Ditanyakan. Bagaimana kesan Anda setelah tamu datang sering? Alhamdulillah. Siapa yang kapok terima tamu Pak? Kita tanyakan juga. Nggak ada malu dia, tapi yang lain. Alhamdulillah di tempat kami ada yang kapok terima masturoh. Kenapa? Gara-gara dulu ada jamaah masturoh datang, masak sembarangan. Minyaknya terhambur sehingga waktu istrinya pulang terpleset, tulangnya patah. Ini terjadi Pak. Hanya masuk rumah sakit, sejak itu dia gak mau lagi terima masturoh. Maka kita betulkan bagaimana menjadi tamu yang baik. Baik. Kita arahkan, tanyakan terus. Yang sudah pelihara anak kartun siapa Pak?
Sebulan-sebulan. Bagaimana Anda pelihara? Wah, Masya Allah. Pertama memang susah. Nangis terus. Tapi saya yakin, iblis paling kuat 3 hari berperang dengan saya. Maka 1 hari nangis itu anak. Enggak apa-apa. Itu tangisan Hasan dan Husin. Tangisan Hasan dan digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nangis karena arisan, karena TKW, enggak ada nilainya. Tapi kalau nangis berpisah dengan orang tua, baik. Itu kan bisa dikan semua. Sampai kita luruskan. Selesai, lebih kurang 1,5 jam. Mau break, mau minum air saja silakan. Kalau kuat enggak usah, apa-apa. Mungkin Anda mau buang air apa 5 menit saja. Baru kita bayang. Kita bayannya, Pak, kalau kita bayan-bayan masturah yang lain, 2 saja taskilan kita. Bagaimana itu perlu mendorong suami itu keluar dan apa yang dikerjakan di rumah. Tapi untuk bayan masturah enggak. Untuk jur masturah, taskilnya untuk menaskil itu perempuan. Siapa yang bersedia 2 bulan negara jauh? Jelaskan nanti syarat-syaratnya untuk ke negara jauh. Nanti kita akan jelaskan sebentar. Kemudian juga 40 hari siapa? 15 hari siapa? Untuk 3 hari silakan di mahala masing-masing. Selesai. Ini sudah 2 Pak programnya. Yang 3, tafakur. Nanti hasil nama-namanya kita kumpulin. Yang dari masturah juga dalam kita kumpulin juga. Kita cocokkan, kita bacakan. Si pula akan bersedia untuk keluar negara jauh bulan ini. Ya ini bulan ini. Selesai 3 baru doa. Paham tuan-tuan insyaallah. Kemudian hadu subhanahu wa ta'ala. Maka kita galakkan istri perempuan untuk berangkat 40 hari. Nah 15 hari ini Pak. Dalam negeri lebih kita utamakan dalam negeri. Kalau mau ke negara jiran. Sekarang banyak nih. Gara-gara Air Asia murah. Air Asia murah. Banyak sekarang maunya ke Malaysia terus. Sehingga sekarang ada sedikit keluhan dari Malaysia. Banyak jamaah. Nah untuk ke negara jiran Pak. Syaratnya ada Pak. Saya sudah ingat dulu tuh. Tapi berapa setahun ini hampir ketabrak. Maka waktu saya di Kebun Jeruk, ini mau ke negara jiran, belum ada EPB-nya. Enggak apa-apa, Ustaz berangkatkan saja. Tadi malam saya rujuk lagi. Coba buka Pak Jurpaka Rijal, file yang dulu tuh. Betul ada. Jadi untuk ke negara jiran, Pak, ini masih ada tulisannya, masih ada kasetnya, Pak. Untuk ke negara jiran 15 hari, 40 hari. Itu syaratnya, Pak. Sama dengan syarat ke EPB. Minimal suami sudah pernah 40 hari. Istri, Pak, dan istri pernah keluar 15 hari, bukan 5 kali 3 hari. Yang mau ke negara jiran, ke Malaysia ataupun ke Filipina dan sebagainya, itu suami harus pernah, istri sudah pernah keluar 15 hari. Dan salah satu daripada itu jamaah, 2 atau 1 sudah pernah IPB. Ini yang dilupakan nih Pak. Tolong tim Taskil Jakarta. Ya, masturahnya maksudnya. Jadi kalau kita ingin kirim jamaah ke Malaysia, kalau orang Malaysia Pak, burak lagi. Jamaah Malaysia itu kalau mau ke negara jiran ke Indonesia, semuanya harus pernah IPB. Kalau kita minimal 1 atau 2 pasang, sudah ada yang IPB. Jadi kalau sekiranya dalam jamaah tadi 5 pasang, belum ada yang pernah IPB suami istri, jangan diberangkatkan. Bisa dipaham teman-teman? Istrinya juga sudah pernah berapa? 15 hari. Bisa dipaham teman-teman? Tolong nih, kawan-kawan yang dari Sumatera yang dekat. Bukan Sumatera saja, bahkan kadang-kadang sekarang dari Manado ada, dari Balikpapan kan Air Asia, dari Solo juga. Solo juga. Tapi Solo tertib biasanya. Iya. Oh, tiket yang murah. Iya. Dikiranya Solo nggak tertib tadi katanya. Nanti diprotes sama Abdullah Kalimoro saya. Baik. 40 hari, Pak. Untuk 40 hari sekarang ke India Pakistan Bangladesh atau 2 bulan dimudahkan ya Mas saya. Dulu suami harus pernah IPB 4 bulan. Tapi sekarang yang penting suami pernah 40 hari dan istri sudah pernah 15 hari atau 5 kali 3 hari, maka boleh berangkat ke itu. Tapi tafakud 5 pasang saja dan ada yang bisa berbahasa Inggris. Bahasa Inggris aktif bukan pasif, Pak. Bahasa Inggris atau bahasa Arab boleh juga. Atau bahasa Urdu, bagus lagi. Yang aktif. Banyak jamaah yang kacau. Ini jangan cuma bahasa basi Pak, dalam usul dakwah ini kalau rusak, kasihan jamaah. Oh, bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, suami istri. Tahu-taunya belum aja di sana. Ini pendusta dalam dakwah, Pak. Di tafakur betul-betul Anda harus jujur dalam tafakur tadi untuk mengarahkan. Jadi minimal ada istri dan suami yang bisa berbahasa asing. Inggris, Arab ataupun Urdu lebih bagus lagi. Baru diberangkatkan. Kalau nggak ada kita carikan di tempat. Bahkan dulu Malaysia pernah menawarkan. Kalau sudah siap, kami siap untuk melengkapi 1 pasang.
Nanti ketika kita hubungi Malaysia, karena mereka alhamdulillah perempuannya banyak yang bisa bahasa Inggris. Itu baru diberangkatkan, Pak. Jangan sampai terberangkat. Bagusnya, Pak, untuk berangkat ke India, Pakistan ke India, Bangladesh, ini 2 bulan. 2 bulan. 1 bulan di India, 1 bulan di Bangladesh atau di Pakistan. Atau 40 hari di India, 20 hari di Bangladesh. Bagusnya lagi 1 bulan di India, 1 bulan di Pakistan. Biayanya agak besar. Maka tolong tekankan, bersedia insya Allah untuk bawa. Tapi untuk 40 hari dalam negeri, syaratnya, Pak, suami mutlak harus sudah 4 bulan. Suami sudah pernah 4 bulan. Nggak bisa kalau suaminya baru 40 hari. Ataupun suami sudah pernah, suami istri ini sudah pernah IPP 2 bulan. Ternyata pulang ke Indonesia setelah 3 tahun mau untuk 40 hari jamaah. Nggak bisa. Walaupun dia sudah ke IP suami istri, karena dia suaminya belum pernah 4 bulan. Harus 4 bulan kan dulu suaminya. Bisa dipahami tuan-tuan? Dan istri sudah pernah 15 hari. Ini penting kita bentuk jamaah 40 hari. Banyak yang belum ada perhatian kepada istri, Pak. Ke daerah ke Irian Jaya sana kita bawa. Begitu ke tempat-tempat yang lain, daerah terpencil, Masya Allah. Dulu pernah kami keluar, Pak. Itu perempuan pada nangis semua. Termasuk sama-sama kami waktu Walim Sobron. Ketika sampai kita di Flores sana, di Permaan, itu pula Permaan namanya, nyebrang 3 jam apa. Ternyata sebelum itu dari jarak 100 meter dari pantai, di pantai hitam semuanya perempuan itu. Wih, nangis semua kita. Ternyata ini bukan negara Arab, di Flores, Pak. Yang minoritas Muslim ternyata satu pulau semua perempuannya pakai burdah. Kita nangis, tapi di samping nangis saya juga agak marah. Ini nggak tertib nih, kenapa Mas Turannya istiqbal di pelabuhan? Nanti kemarahan akan saya lampiaskan di Bayan aja. Saya biasa marahnya di Bayan, Pak. Kalau sama-sama tuh insya Allah nggak marah-marah. Oh, ternyata nggak jadi marah kita. Itu perempuan kenapa di tepi pantai semua? Karena itu kapal nggak bisa nyandar langsung. Itu anak-anak gadis ternyata bawa masing-masing perahu kecil. Kalau di Banjar kami namanya jukung atau ketinting. Kalau bahasa itu perempuan nyebur masuk air ini untuk mengambil istri-istri kita satu persatu. Habis itu baru pemudanya yang nyebur. Dan istri saya bilang hati-hati Abi Zainab. Di sini nih perempuannya kayak sahabat. Mereka banyak yang buta huruf. Tapi apa yang dimusuhkan di malam diamalkan besok pagi. Gitu, Pak. Pentingnya kita ke daerah terpencil bawa istri kita ke sana. Insya Allah kita niatkan. Kemudian hadir Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita berangkat, perlu juga talim di mahalah kita, Pak. Talim mingguan mahalah. Sangat sedikit sekali talim mingguan mahalah. Dan diinginkan idealnya, Pak. Setiap mahalah ada talim mahalah masturah. Tapi ini kerja sebagaimana Hadraji katakan, kerja masturah ini penting tapi sangat sensitif, halus, Pak. Salah sedikit menjadi fitnah, Pak. Salah sedikit bisa menjadi fitnah, maka harus ada usul yang betul-betul. Laki-laki, Pak. Pertama tanpa tertib berangkat. Kalau perempuan enggak, tertib dulu baru berangkat. Tarzan kota, bawa brandy 1 peti, rokok 3 bal. Saya siap 40 hari. Alhamdulillah, masya Allah. Mari Pak. Silahkan taruh brandy di sana, taruh sendiri, jangan ditaruhin. Dosa kita. Taruh rokoknya di sana. Bapak silahkan mandi, ini sarung. Berangkat. Bayan Hidayah, talim. Pusing, Pak, izin. Silakan keluar, blok. Merokok. Selesaikan bersama iblis di luar masjid sana. Baru wudhu lagi, duduk lagi. Talim. Nanti pindah masjid, bawa lagi. Tapi jangan diangkatkan. Dosa kita, ngangkat sendiri dia. Rokoknya tinggal separuh. Sampai nanti 2 masjid langsung dia sendiri yang perang tengah malam. Pam, pecahin semua. Itu laki-laki, Pak. Perempuan, dia bilang ini istrinya bupati mau keluar, tolong izinkan tanpa purdah. Nggak bisa. Istri siapa saja, kalau istilahnya kalau Jibril punya istri, tetap nggak boleh harus pakai, tetap harus purdah. Jadi perempuan tertib dulu dijaga baru bisa keluar. Maka talim mahalah juga, Pak. Banyak daerah yang sudah surplus masalah banyak perempuannya, tapi nggak ada talim mahalah, ini juga salah. Tapi banyak sekali, kayak kemarin di Flores, kok banyak sekali 70 tempat talim mahalah. Sementara perempuannya sudah pernah keluar baru sekitar 200 lebih. Maka kita arahkan untuk talim mahalah. Jadi nggak ada lagi talim satu kota, Pak, jangan. Talim mahalah. Yang ada kita ciutkan sampai talim mahalah saja lagi. Kenapa nggak digalakkan talim satu kota? Karena pengalaman yang dulu-dulu, Pak. Perempuan jauh-jauh naik ojek dia. Naik ojek kan nggak tertib.
Maka kita tertibkan sekarang. Perempuan di tali mahala. Untuk tali mahala tadi, jangan diadakan tali mahala di tempat yang gersang, yang nggak ada karkunnya, Pak. Jadi tali mahala diadakan di tempat yang sudah banyak karkun. Dan juga laki-laki yang sudah tahu program masturah, bisa menghadapi program masturah. Yang ketiga, wanita-wanitanya itu sudah berpengalaman keluar berkali-kali. Satu orang minimal yang sudah pernah 15 hari, yang lainnya 3 hari. Baru diadakan. Jangan sampai baru 3 hari sekian kali diadakan. Bahkan walaupun sudah ada 40 hari masturah, 40 hari sudah ada 10 orang, tapi nggak bisa menghandle talim, jangan diadakan. Jangan diadakan. Ini untuk menjaga Pak tertibnya. Programnya hadir Allah Subhanahu wa taala. 2 saja talim kita itu dia munculkan 6 sifat, sudah. Nggak ada munculkan usul-usul dakwah dan sebagainya waktu talim di mahala. Dan programnya 1 jam atau 1,5 jam maksimal. Jangan sampai 3 jam. 1,5 jam itu dulu. Duduk pulang. Jangan banyak ngobrol. Jangan ada jual beli. Jangan ada jual beli waktu makan. Bisa dipaham tuan-tuan insyaallah. Dan juga hadirin. Termasuk Pak, di samping tadi sudah ada yang baca talim kitab ini jangan bergantian. Maksudnya minggu ini istrinya si A, minggu depan istri si B. Padahal istri si B nggak bisa baca atau nggak lancar. Jadi yang ta'lim masturah ini perempuannya sudah keluar beberapa kali 3 hari dan pandai membaca, lancar. Walaupun ada ustazah di sana Pak, hafizah, alimah, tapi belum pernah kalau masturah jangan baca. Nanti dia akan bawa buku-buku lain akhirnya. Paham, bisa dipaham teman-teman insyaallah. Dan tiap minggu ada taskilan. Setelah bayar 6 sifat 1 orang saja Pak. Nanti langsung taskil. Taskilnya apa? Taskilnya 2 saja. Bagaimana setiap ibu-ibu mendorong suami untuk keluar jalan Allah 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Dan bagaimana supaya ini perempuan menghidupkan amalan di rumah dia. Bisa dipaham teman-teman insyaallah. Ini taklim malam. Kemudian hadir alhamdulillah sekarang di perkembangan dakwah sudah mulai banyak nih. Kita kekurangan rumah. Siapa yang siap untuk terima masturah apa di rumah dia Pak? Sekarang kita senang untuk menginap tempat orang lain, tapi rumah kita nggak disiapkan. Padahal masya Allah, beruntung betul Pak. Nabi katakan, tamu datang ke rumah kita membawa rahmat, pulang membawa dosa satuan rumah. Untung betul. Dan selama 3 hari di rumah kita itu talim, itu rumah kita bercahaya dipandang oleh masyarakat di langit, sebagaimana bercahaya bintang-bintang dipandang oleh masyarakat di bumi. Ya. Bersedia untuk terima insyaallah Pak. Yang rumahnya untuk menerima masturah siapa? Enggak pun harus mewah Pak. Rumah Tran juga kami sering keluar daerah transmigrasi. Waktu itu orang Tran masih miskin-miskin. Alhamdulillah Pak. Itu jarak rumah dia dengan WC ada sampai 15 meter atau 20 meter di luar rumah. Bagaimana? Maka kita musyawarah, kita pasang terpal gede, setinggi 2,5 meter atau 3 meter. Jadi dari rumah dia sampai ke WC kita pasang terpal itu. Kan rumah orang Tran nggak ada yang tingkat-tingkat 10-20 kan nggak ada Pak. Bisa dilaksanakan. Bahkan terakhir kami dengan jamaah Pakistan waktu itu tahun 96, karena sudah rumah habis di Jawa Barat itu, kita ke Cirebon, rumah itu nggak ada kamar, rumah gitu aja. Wih, gimana? Ya di sini Lutfi jangan pindah-pindah lagi kata kami. Gimana mulakat? Loh, mulakat kan nggak perlu harus kelihatan mukanya. Laki-laki di masjid, bayarnya di masjid. Nanti mulakat di balik tabir saja, Paham tuan-tuan insyaallah. Jadi kita walaupun sederhana, tapi kita sesuaikan dengan orang-orangnya Pak. Kemarin jamaah dari Kuwait datang. Mereka terus terang, kami tidak bisa hidup tanpa ASI. Maka Nabi katakan, barang siapa beriman pada hari kemudian, dia menghormati tamunya. Tamu Kuwait jangan diletakkan di tempat terang. Kita sesuaikan. Maka siapkan. Akhirnya kemarin kawan-kawan dari Jogja, korban dia. Waktu itu beberapa tahun yang lalu, nyewa ASI. Ini juga merupakan pengorbanan. Paham tuan-tuan insyaallah. Kemarin dalam waktu yang sama, kami Pak Caca Firdaus bersama rombongan pergi ke Eropa, ke Inggris. Kami ke Irian Jaya, masuk ke rumah-rumah Tran. Saya ketawa. Alhamdulillah, ternyata hadis Nabi sekarang terlaksanakan. Nabi katakan ini Islam pasti akan masuk ke setiap rumah. Ala baiti wa barin wa madarin. Rumah yang dari tembok juga dari gubuk. Kami masuk ke gubuk, Pak Caca masuk ke tembok. Dengan adanya jamaah masturah, hadis Nabi terwujud Pak.
Bersedia masuk rumah tembok dengan gubuk, Pak? Juga hadirin subhanahu wa ta'ala, terakhir, keberhasil, barometer, berhasilnya istri itu, Pak. Di mana kita lihat keberhasilannya Mas Turah itu? Semakin banyaknya ta'lim rumah yang hidup dengan 6 sifat. Bukan berarti keberhasilan Mas Turah semakin banyaknya orang yang pakai purdah, gentayangan di jalan, tidak. Tapi semakin banyaknya ta'lim rumah. Saya terkesan dulu, sama-sama orang tua kita, Pak. Maulana Umar Palampur rahmatullahi alaih dengan Hadraji Na'mal Hasan berangkat ke Eropa. Setelah berapa tahun berangkat lagi mereka berdua. Maulana Umar Karkuzari kepada Hadraji, Masya Allah sekarang perkembangan dakwah sudah nampak di Eropa. Perempuan sudah mulai pakai purdah, Kata Hadraji, sejak datang yang dulu dengan yang sekarang saya nggak pernah lihat perempuan. Belum paham, Pak. Maulana Umar Palampuri mengkalkulasikan sekarang banyak perempuan yang pakai purdah. Tapi Hadraji katakan sejak datang dulu dengan datang sekarang saya tidak pernah lihat perempuan pakai purdah atau tidak pakai purdah. Kemarin ada teman cerita bagaimana keberhasilan, dia dosen, Pak, S3, Pak. Ta'lim rumah hidup. Suatu saat dibawa anaknya ke bank. Ada orang Malaysia punya duit rupiah sejak dulu. Lupanya lupa dia. Dibawa lagi ke Indonesia, nggak laku lagi. Tolong Pak ditukar di bank. Tukar sana, perempuan sana bilang nggak bisa, Pak. Karena dianggapnya orang kumuh, padahal dia dosen S3. Sampai sebenarnya, dilayani dengan baik. Ternyata sembarangan. Akhirnya dia bilang, nanya, kamu tahu nggak? Coba lihat perbedaan. Kalau kita betul-betul pakai sunnah Nabi dan sebagainya, itu kan orang, Pak, saya ini nggak pernah lihat perempuan, Pak. Wah, akhirnya orang tuanya belajar dari anaknya, ternyata hasil pendidikan taklim di rumah kalah bapaknya dengan anaknya tadi, Pak. Bapaknya masih lihat cewek-cewek di bank tadi, tapi anaknya sekarang ini keberhasilan berkat keberhasilan taklim di rumah. Bersedia insyaallah, Pak, untuk bawa istri-istri kita dalam kerja dakwah ini, tapi dengan tertib yang benar. Dan hadirin maka subhanahu wa ta'ala, jangan berkelahi kita gara-gara tertib. Kita solusikan dengan baik. Lu si pulang gitu. Enggak, salah. Seperti yang kemarin saya katakan, ada karkun yang sukanya SMS maka laki-laki terus. Gimana nih, Pak? Kunut itu ada dalilnya enggak? Aduh, saya bilang tanya ulama setempat. Kita dalam tabligh enggak bicara masalah kunut atau enggak. Yang penting bagaimana orang mau sholat subuh berjamaah. Nanti setelah sholat subuh mau pakai kunut atau enggak, yang penting orang sholat Jumat, azan 1 atau 2 itu terserah masing-masing. Tapi saya ingin tahu pendapat Ustaz gimana. Wah, kacau lagi. Kita jangan bincang-bincang masalah itu, Pak. Bawa Mas Tur, nanti masalah usul-usul dakwah kita bicarakan dengan baik. Insya Allah kita niatkan, Pak. Siapa yang siap untuk bawa istrinya 2 bulan IPB, Pak. Tapi dengan syarat yang tadi. Begitulah hadirin maka subhanahu wa ta'ala. Diingatkan lagi oleh masyarakat kita. Kalau ada teman kita yang keluar, suami, maka di mana kita musyawarahkan. Siapa yang akan nusrah? Keluarganya tadi. Dan nusrah keluarganya, Pak. Kalau memang anaknya gede, laki-laki ada, boleh kita suami istri berangkat. Nanti istri kita dalam, kita bicara dengan anaknya tadi. Kalau mahramnya nggak ada, anaknya kecil-kecil, maka harus 2 pasang. Harus dua pasang. Jangan sepasang saja kita datang. Istri dan nanti kita ngobrol dengan teman tadi. Kalau dia sendiri saja, istrinya nanti selama di ruang tamu ngayal. Akhirnya berikutnya dia datang sendiri tanpa istri lagi, na'udzubillah. Ini pengkhianatan besar, Pak. Itu kalau orang sampai mengganggu istrinya mujahid itu, kata Nabi, itu pengkhianatan besar. Salah kita niatkan. Bahkan niatkan, Pak. Jangan sampai kita SMS-an, chattingan dengan perempuan. Siapa yang niat, Pak? Jangan sampai seenaknya saja pernah jawab di era. Ini kita mau ke Mas Turah, ini kemana? Kita telepon Bu Aru, Ibu Ahmad. Saya punya di kantor, Ibu Ahmad, saya punya di Mas Turah. Bapak kamu ngomong dengan istri orang. Jangan ngomong sama Pak Ahmad, jangan ngomong sama istri Pak Ahmad. Tapi kan kami sudah akrab kali itu iblis. Saya alhamdulillah, Pak, maaf, bukan mensisikan diri saya. Nggak mau jawab SMS perempuan, nggak mau jawab telepon perempuan. Sebenarnya tanya sama istri saya, curhat banyak-banyak perempuan. Ustaz, saya mau tanya istri saya. Ini iblis masuk di salah sana, Pak. Sehingga banyak dai-dai yang mengaku jadi pejuang akhirnya pembela wanita. Bukan pembela wanita, pembela iblis itu. Maafnya agak kasar istilahnya ini, Pak. Perempuan, tolong Ustaz, tolong saya ini suami saya keras, suka mukul saya, amalannya apa Ustaz? Itu bahaya tuh.
Masih suruh baca-baca. Nanti hati-hati ujungnya. Iblis masuk di sana. Tanyakan sama istri saya. Tanyakan kepada, atau beritahu supaya ada kalkunnya dengan istri datang ke sana. Bersedia insya Allah teman-teman. Semoga Allah pahamkan. Yang penting setelah ini siap untuk bawa sertakan istri kita dalam kerja. Yang belum kerja Mas Surah supaya diikut sertakan. Insya Allah. Jam 8 nih Pak. Daerah-daerah yang akan mengadakan juru. Istimewa kawasan. Supaya bermusyawarah. Yang Jakarta, Babel dengan Kalimantan Barat. Kumpul sendiri. Kemudian Kalimantan, Selatan, Timur, Tengah. Kumpul Pak. Masing-masing kita untuk membicarakan persiapan ini. Sulawesi, gitu ya. Ya, semua nih kumpul Pak. Kemudian NTB Bali kumpul juga jam 8 kumpul untuk muzakarah persiapan. Dan jam 9 ada program kita lagi. Untuk apa jam 9? Banyak lagi yang dimuzakarahkan. Yang penting kita korban insyaallah Pak. Cepat-cepat makan, habis makan cepat sini, enggak usah ngerokok lagi. Salat 2 atau 4 rakaat. Kita hadirkan diri kita insyaallah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.